Saya jadi heran juga sama kalian. Seakan-akan anak saya benar-benar lepas mencari pasangan. Enggak berburu. Saya udah bilangin kalau kamu mau saya jadi heran juga sama kalian. Seakan-akan anak saya benar-benar lepas mencari pasangan. Enggak berburu. Saya udah bilangin kalau kamu mau bertemanlah. Tapi kalau kalian untuk mengarah kepada jenjang yang lebih serius, belum. Saya jawabnya spontan kan. Sebenarnya ini komenan daripada si Aus Khalid, abangnya si Aisar, udah terjadi beberapa minggu yang lalu ketika si Aisar itu datang ke Bali kedua kalinya dan bertemu dengan Mama Kamari, dan dia buat status seperti ini, katanya ini satu-satunya family di luar sana yang welcoming banget sama Aisar, salut Jennifer dan family. Jadi karena postingan si Aus Khalid seperti ini itu memancing netizen berpikir aneh. Dengan postingan ini juga banyak fans Fuji yang gak terima kalau Aus Khalid buat status kayak gini, buat komenan kayak gini. Dan kalian tahu, karena ini Bapak Haji Faisal jadi ngomong nih, dia gak mau itu putrinya jadi dikorbankan dan dihujat, seakan-akan keluarga Faisal ini mengharapkan Fuji jadi dengan Aisar. Padahal Bapak Haji bilang kalau mereka tuh nggak paksa si Fuji itu untuk cepat nikah, masih panjang lagi perjalanannya, jadi jangan dipaksa-paksa seperti itu. Padahal dengan kehadiran Aisar dan bertemu dengan Mama Kamari, itu sebenarnya mereka itu adalah sahabat, temenan. Tetapi kenapa begitu gampangnya Aisar untuk bertemu Mama Kamari yang lebih jauh jaraknya dibanding Fuji yang sangat dekat? Kalau Aisar mau kapan aja dia bisa bertemu dengan Fuji, seperti itu. Kalau dilihat dari alam goib, ini banyak netizen yang bisa membaca suasana antara Faisal, Aisar dan Fuji, dimana memang dari awal abangnya Fuji ini, Fadli, bilang kalau si Fuji itu memang gak suka lihat si Aisar pada awalnya, karena si Aisar tuh kayak cerenges gitu ya, yang kayak sifatnya tuh nggak menentu gitu, nggak stabil. Jadi adik gue juga nggak suka katanya. Jadi dari awal kayaknya memang si Fadli ini kurang welcome, apalagi di ring tinju. Kayaknya si Fadli ini udah batasi nih, kalau si Aisar mau foto dengan Fuji dibatasi kayak gitu, ya kan? Tapi ya apalagi si Fadli pada saat buat status itu kayak gue nggak mau ya kan adik gue itu dimanfaatin katanya. Dan memang karena status ini jadi membuat membuat antara Fuji, Aisar dan Fadli ini kayak renggang gitu. Padahal kalau kita flashback dari awal, untuk effortnya si Aisar mau memiliki hati Fuji itu udah effort banget. Tapi memang semuanya itu di sosial media, di belakang itu nggak ada sama sekali effortnya. Itu Fuji bilang yang langsung ya. Seperti si Aisar itu awal-awalnya menghafal keluarga Fuji, kemudian si Aisar juga kayak janji kepada si Galaskai untuk beli mainan kesukaan Galaskai, effort banget lah. Cuma itu semuanya di sosial media, untuk ketemu aja itu sulit gitu. Dan awal kekecewaan si Fuji dengan si Aisar pada saat si Aisar itu pingin ngajak si Fuji jalan bareng, dan mungkin Fuji udah senang akan diajak jalan, tapi besoknya malah di cancel, malah si Aisar pergi ke tempat lain. Dan di sini Fuji kayak udah mulai sadar deh, kayaknya hubungan mereka itu udah gak bisa dilanjutin, ya kan, seperti itu. Tapi ya banyak juga yang mengatakan bahwa ada yang menyalahkan Fuji lah yang jual mahal, keluarganya yang kurang welcome dengan Aisar. Ada juga yang bilang si Aisar ini yang memang hanya ingin memanfaatkan nama Fuji, seperti itu. Ada netizen kayaknya udah tahu deh tujuan awal Aisar itu mendekati Fuji.
Tapi itu juga belum tahu kebenarannya apakah itu benar atau tidak. Dimana ya ada neti yang kayak berkomentar itu panjang banget, tapi saya nggak spill di sini. Kalau memang dari awal si Aisar ini punya rencana ingin viral di Indonesia. Karena si Aisar ini kan awalnya itu dia tinggal di Medan. Jadi di Medan dia selama kurang lebih 6 bulan dia melakukan kegiatannya seperti saat ini. Dia suka berbagi, kemudian dia juga suka berbagi buat konten dengan OGDJ di Medan. Tapi ya dia juga dekat nih dengan beberapa influencer di Medan. Cuman ya dia nggak dikenal sama sekali. Biasa aja kalau dia nge-gym ke tempat gym juga dia biasa aja, yang nggak terkenal sekarang lah seperti itu. Tapi ada katanya nih ya, tim dia itu kayak ngajarin kalau memang si Aisar ini pingin naik daun itu harus nyenggol orang yang lagi viral. Gimana caranya? Makanya si Aisar ini kayak diajari gitu ya kan, udah kamu senggol yang viral deh siapa. Makanya si Aisar di awal itu dia itu pingin main di ring tinju itu dengan si L kalau nggak salah. Aku juga mengikuti ya. Jadi dia pingin main dengan si L karena memang kalau diingat-ingat ya, si L itu memang pada saat itu dia lagi naik daun karena baru pacaran dengan Syifa Syahdu. Dan di situ si Aisar di podcastnya mulai nyebut-nyebut nama LLL karena dia mau main. Tapi ya namanya juga ya kan, si L mungkin yang nggak kenal juga sama si Aisar, dan si L juga ya termasuk adalah artis papan atas. Jadi nggak sembarangan dong orang yang mau main tinju sama dia, jadi dia nggak terima begitu aja. Makanya mereka nggak jadi, malah yang si Fadli yang jadi sama si Aisar. Jadi ceritanya begitu katanya. Dan dia mulai menyebut-nyebut nama Fuji ini seakan-akan si Aisar sebenarnya nggak kenal juga si Fuji, dan dia juga udah pernah tuh kan wawancarai si Fuji, tapi ya sekedar begitu aja, nggak naik gitu ya kan. Dan memang si Aisar ini juga pada awalnya itu dia terkenal itu juga pada saat dia collab tuh dengan Nikita Mirzani, itu yang membuat TikToknya itu sedikit viral, tapi tidak seviral sekarang. Sampai di podcast Atta pun nanya berkali-kali, kamu gimmick atau gimana, atau memang serius mau dekati Fuji? Gak tahu tujuan Aisar apa ya, apakah hanya untuk viral semata atau memang dia punya hati sama si Fuji. Cuman dari awal memang si konten ini kayak menjelaskan memang Aisar itu ya hanya biasa aja tuh ketika nyebut nama Fuji gitu, jadi nggak segreget yang seharusnya diharapkan orang. Tapi ya si Aisar memang kayak cuma nyebut-nyebut doang, tapi ya nyebut-nyebut hoki lah kayak gitu, padahal dia nggak tahu resiko yang akan ditanggungnya nanti. Dia nggak ngerti ya mengenai fans Fuji itu gimana. Kalau dilihat-lihat ya, kenapa ini fans Fuji begitu fanatik dengan Fuji ya. Jadi saya contek-contek sedikit lah dari akun sebelah ya, dan saya juga mengikuti kalau memang pada dasarnya memang si Fuji ini adalah dibilang gadis masih muda tapi pembawa berkah. Jadi setiap orang yang menyangkut pautkan dirinya dengan Fuji, walaupun itu udah artis yang terkenal dan sempat redup, coba kalau collab sama Fuji pasti naik lagi, pasti dikenal lagi. Dan semua kayak produk-produk yang diperkenalkan Fuji dengan simpelnya itu langsung laris manis. Yang penting siapa aja deh yang dekat dengan Fuji. Jadi seakan-akan itu aura Fuji itu nggak tahu ya, aura Fuji itu kayak membawa rezeki aja kepada dirinya, kepada keluarga, dan kepada orang yang dekat dengan dia. Seperti itu. Tapi dengan keadaan seperti ini banyak orang-orang yang memanfaatkan Fuji gitu. Bukan hanya tentang asmara saja, tapi tentang rezeki juga. Fuji udah 2 kali kena tipu. Ya kan, mereka tuh enggak responsibility, mereka nggak bertanggung jawab dengan kerjasama dengan Fuji. Dan baru-baru ini Fuji kena tipu, jadi banyak yang memanfaatkan keadaan Fuji. Mereka nggak ikhlas tuh dekat sama Fuji, mereka punya tujuan sesuatu. Itu yang menyayangkan terjadi dengan Fuji, sehingga banyak orang yang mendukung Fuji dan mereka nggak mau, fans Fuji nggak mau Fuji dimanfaatkan dengan keadaan.
Dan saat ini juga tentang Fuji dan Pharrell, itu juga lagi panas-panas nih. Bukan malah senang nih fansnya Fuji dekat dengan Pharrell, malah fansnya jadi takut nih kalau si Fuji juga hanya dimanfaatkan oleh Pharrell. Dan gak bisa dipungkiri, setelah Fuji dan Pharrell dekat, ibunya Pharrell juga semakin dikenal. Benar gak sih, semakin diundang kemana-mana. Jadi Fuji ini memang bawa rezeki bukan hanya ke Pharrell. Pharrell memang sudah terkenal dan sudah banyak rezeki, tapi makin banyak lagi, jadi gak redup nih. Dan si Pharrell juga tambah rezekinya, dan keluarga Pharrell juga semakin tambah rezekinya. Ya walaupun sebenarnya itu bukan karena Fuji. Kalau semata-mata itu memang karena sang pencipta yang memberi rezeki, tetapi bisa jadi melalui Fuji seperti itu. Jadi banyak juga menyayangkan kalau si Pharrell ini juga nggak serius sama Fuji. Aduh, Fuji ini kasihan banget gitu, kasihan banget. Ya, jadi selanjutnya kalau bisa si Fuji ini ya, untung aja nih si Fuji ini nggak orangnya baperan ya. Semoga si Fuji nggak baperan, dan semoga lah yang terbaik yang datang dengan Fuji. Cuman ini masih asumsi-asumsi netizen atau fans yang fans banget dengan Fuji, dengan Aesar, dengan Pharrell. Ya, jadi mereka mengeluarkan pendapat-pendapat walaupun kebenarannya belum tahu, karena cuman aktornya yang ngerti. Cuma mereka lah yang tahu apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga Fuji Aesar tidak jadi. Jadi netizen bertanya-tanya nih, kenapa sih abang si Auskalit sampai bilang kayak gitu katanya. Ini satu-satunya family, berarti hanya family ini yang akrab atau yang welcome banget nih kedatangan Aesar. Dan ada nih beberapa pendapat mengatakan bahwa sepertinya si Aesar ini dia udah curhat nih sama abangnya si Auskalit ini. Makanya abang ini seakan-akan mengerti nih situasi dan kondisi Fuji dan keluarganya gimana ke Aesar. Dan seakan-akan si Aesar ini memang tidak disambut dengan hangat. Padahal ya kan sebelum-sebelumnya memang Aesar bilang juga nih bahwa dia menunggu diundang dari keluarga Fuji baru dia datang. Oke lah, mungkin kebudayaan di sana harusnya begitu. Padahal kan kalau ya di mana-mana pun dibilang kalau misalkan si cowoknya yang naksir dan dia suka sama si cewek, kan bisa ngechat bilang aku bisa nggak datang ke rumah kamu. Ibu kamu marah kan bisa nanya gitu kan, ya jangan disimpan di dalam hati, kan bisa seperti itu ya. Jadi karena kata-kata ini banyak komentar-komentar yang masuk nih, yang jadi menggiring opini tentang keluarga Fuji. Tapi nggak sedikit juga yang bela keluarga Fuji, sampai mereka bilang, bang, lu ingat nggak saat Aesar itu diundang ke nikahan Frans, gimana Oma Gala dan Pak Haji Faisal itu ngerasa bahagia banget loh dengan kedatangan Aesar. Tapi adikmu itu aja bang yang kurang effort dengan Fuji. Memang dilihat ya ketika si Aesar datang, jangankan keluarga Fuji, keluarga besarnya Fuji, saudara-saudaranya Fuji itu welcome banget dengan kedatangan Aesar. Sampai-sampai karena kedatangan Aesar nih, jadi para tamu-tamu dan saudara-saudara besarnya si Fuji ini malah fokus ke si Aesar, bukan ke pernikahannya. Benar nggak seperti itu? Dan terlihat di situ memang untuk Pak Haji Faisal dan ibunya Fuji tuh welcome banget, sampai mereka tuh senyum, dan ibu mama Fuji itu terlihat memang dia bahagia ketika si Aesar datang. Karena si Aesar di situ terlihat ganteng banget, maco banget dengan jasnya yang 20 juta itu. Tapi di sini ada juga yang bilang kalau memang si Aesar itu yang kurang effort. Si Aesar itu yang memilih dan menyebut Fuji untuk terkenal, tapi Fuji tidak pernah memilih kehilangan kedua kakaknya untuk terkenal. Dan ada lagi yang bilang ini benar kan kata si Fadli. Karena sebelumnya Fadli pernah posting kalau dia nggak mau keadaan adiknya itu dimanfaatkan
Dan ada yang bilang karena postingan si Fadly itu seakan-akan dia nyindir Aisar, dan disitulah Aisar mulai berubah. Kalau dia kayak gimana gitu ya, tapi dari awal sih udah berubah juga ya kan. Kalau dia memang dia kurang effort lah. Terus sampai ada bawa bapaknya nih. Kalian pada mau tahu kan watak mereka sekeluarga? Udah lihat aja bapaknya, kata. Waduh, udah main bapak-bapak anak aja nih ya. Sampai ada yang bilang nih, si A itu katanya padahal udah sering ke Indo, sampai pernah dekat sama si Bunga kan. Dan si Aisar juga udah lama loh di Medan, itu ada sekitar 6 bulan dia collab dengan beberapa di sana influencer. Tapi memang Aisar nggak dikenal banyak orang ya. Kalau Aisar jalan ya biasa aja, orang nggak kenal karena Aisar ya memang orang biasa di sana, nggak dikenal lah gitu. Tapi karena si Aisar ini memang nyenggol Fuji, memang dia langsung booming. Apalagi pada saat dekat si Bunga kan nggak ada tuh banyak yang tahu sama si dia, kata si netizen ini. Abis semuju Bunda Fuji kan baru dia naik namanya di Indo katanya. Dan ada lagi yang bilang padahal Fuji ke Malaysia juga nggak disamperin. Awalnya aku pikir katanya kalau emang si Aisar ini dan si Fuji ada sesuatu yang spesial bakal disamperin, dikasih bingkisan kayak atau sekedar tegur sapa. Bener juga ya, nyatanya nggak ada. Jadi mikir deh, berarti emang mereka yang nggak ada apa-apa, ya udahlah pindah kapal aja katanya. Malah banyak yang bangga dengan situasi ini, mengatakan bahwa memang Aisar ini ya berpura-pura lah istilahnya, tapi seakan-akan nih sebagai korbannya gitu. Dengan ada kehadiran si Farel, netizen bilang ini Aisar merasa kayak diselingkuhin atau gimana gitu ya. Padahal dilihat dari awalnya itu memang gak ada effort sama sekali gitu, cuman keluar-keluar doang. Waduh, gimana nih ya, makin panjang lah ini ya.